warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini dapat kita meneruskan pembahasan tafsir Al-Quran secara ringkas. Insyaallah masih lagi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min juzuk ke-24, mulai ayat 41, muka surat 472. Boleh tengok muka surat 472, mulai ayat 41. Surat Ghafir juzuk ke-24 insyaallah. Ini lanjutan daripada masih kisah Nabi Musa, umatnya dan Fir'aun. Untuk mendapatkan keberkatan dan juga dapat masing-masing kebaikan, kita baca sama-sama. Untuk menghematkan masa, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allahi innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Wa in yataha
yahajjuna fin nari fayaqulus du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhawwif 'anna yawman minal adzab. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan terjemahannya dan terus kepada pengajarannya. Wa ya qaumi wa dan ya qaumi hai kaumku. Malia mengapa aku ad'ukum aku menyeru kalian ila kepada an-najati keselamatan. Maksudnya ke surga, keselamatan dunia dan akhirat. Fatad'unani wa dan tad'u kalian menyeru ni kepadaku. Watad'unani dan kalian menyeru kepadaku ilan nar kepada neraka. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan dunia akhirat, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Tad'unani kalian menyeruku liakfura supaya aku kafir billahi kepada Allah wa usyriku dan aku menyekutukan bihi dengannya ma apa yang laisa tidak ada li bagiku bihi dengannya ilmu wa ana dan aku atau padahal aku ad'ukum aku menyeru kalian ilal azizi kepada al-azizi maha perkasa al-ghaffar lagi maha pengampun. Mengapa kamu menyuruh agar kafir kepada Allah? Mengapa kamu menyuruhku agar aku kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sekutu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu supaya beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. La jaroma, la tidak jaroma ragu, annama bahwasanya tad'unani kalian menyeruku ilaihi kepadanya laisa tidak lahu baginya dakwatun seruan fid dunia di dunia wala dan tidak fil akhirati di akhirat. Wa anna dan sesungguhnya maraddana tempat kembali kita ilallahi kepada Allah. Wa anna dan sesungguhnya al musrifina orang-orang yang melampaui batas hum mereka itu ashabun nar penghuni neraka.
Terjemahnya, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kita di situ dulu, kita terjemah ambil pengajaran dulu. Tuan-tuan hadirin kalian, ayat ini terusan dari ayat sebelumnya, di mana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun dan rakyat Mesir. Umat yang dibawa oleh Nabi Musa yaitu Bani Israel. Yang didakwahi selain Bani Israel yaitu Fir'aun dan bala tenteranya dan rakyatnya. Di antara keluarga Fir'aun ada yang beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya sebab takut dengan kuasa dan kesombongan Fir'aun. Di antaranya yang terkenal dalam sejarah dan Al-Quran menyebutkan 3 orang yang beriman itu menyembunyikan awalnya keimanan. Pertama, istri Fir'aun, Siti Asyiyah, yang dia berjaya membelah Musa, membesarkannya sampai nabi, jadi nabi, dan dia beriman dan menyembunyikan keimanannya, tapi lama-kelamaan ketahuan. Akhirnya dia pun dibunuh juga oleh Fir'aun, walaupun istrinya. Yang kedua, pembantunya, yaitu Masyitah, yang tukang pelayan anaknya, menjikat rambut anaknya, Masyitah itu. Dia pun menyembunyikan keimanannya itu, takut diketahui oleh Fir'aun. Tapi lama-kelamaan ketahuan juga. Sebab orang beriman caranya lain. Kalau nak melakukan sesuatu, pakai bismillah. Habis, selesai, alhamdulillah. Jadi ketahuan dari situ pun yang akhirnya Masyitah pun menjadi mangsa disebabkan beriman, dibunuh oleh Fir'aun. Yang ketiga yaitu dari keluarga Fir'aun, yaitu orang yang dekat dengan Fir'aun, dan termasuk juga kata tafsir yaitu raja mudanya, seakan-akan keluarga diraja, dan bahkan dia mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu ketua polis lah kalau sekarang di kerajaan Fir'aun, namanya Hizkil. Dia pun menyembunyikan keimanannya itu. Tapi lama-kelamaan keimanan tak boleh sembunyikan. Dia tahu bahwa dia itu memilih jalan yang benar, sedangkan umatnya, kaumnya memilih jalan yang salah, ikut Fir'aun. Yang akhirnya dia pun berdakwah. Tidak boleh lagi disembunyikan keimanannya, walaupun resikonya mungkin akan diusir atau dibunuh. Maka dalam ayat ini menceritakan, ya qaumi, wahai kaumku. Dipanggilnya kaumnya sebab sama-sama bangsa Kipti. Kalau tadi umat Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Ya kaum, wahai kaum, mali ad'ukum ilan najati tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimana aku menyeru kamu sekalian, yaitu untuk beriman kepada Allah dan juga mengikuti Rasulnya yaitu Nabi Musa, yaitu merupakan seruan yang mengajak kepada keselamatan di dunia dan di akhirat, menyembah Allah, ikut nabinya, najati, keselamatan di dunia dan di akhirat, surga. Nah, itu satu sistem. Wa tad'unani ilan nar, sedangkan kamu termasuk ke Firaun menyeru aku
mengajak aku ilanar kepada kebinasaan di dunia, yaitu dengan kekufuran, dan juga di akhirat neraka. Jadi ada dua jalan yang disebut di sini. Ayat yang kedua dikatakan, kenapa kalian menyeru aku, mengajak aku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui tentangnya. Aku tidak ada ilmu tentang hal itu. Wa ana ad'ukum, sedangkan aku mengajak kalian ilal azizil ghaffar, kepada Allah yang Dia Maha Perkasa, Maha Kuasa, Ghaffar, lagi Maha Pengampun. Ini dua sifat Allah disebutkan di situ. Jadi ada umat Fir'aun, dan Fir'aun mengajak kepada kesesatan, kekufuran, kemusyrikan yang akhirnya neraka. Nabi Musa dan umatnya, dan termasuk Hizkil tadi, berdakwah untuk mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah dan kepada nabinya, karena menjanjikan keselamatan, yaitu najati tadi, surga. Kemudian ayat yang ketiga, katanya sudah pasti bahwa apa yang kalian seru supaya aku beriman kepada sekutu-sekutu Tuhan selain daripada Allah, itu tidak dapat memperkenankan seruan apapun. Kalau yang kamu seru kepada Tuhan yang kamu percayai, katanya laisa lahu da'watun fid dunya wal akhirah. Jadi tidak membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa anna maraddana ilallahi. Di situ sedangkan tempat kembali kita. Di sini harusnya digunakan maraddana, artinya tempat kembali kita. Sama ada Nabi Musa dan umat yang beriman, dan juga orang kafir ilallahi, kepada Allah. Bukan kepada Tuhan berhala yang mereka sembah. Wa anna musrifinahum ashabun nar. Dan wa anna, dan sesungguhnya al musrifina, orang-orang yang melampaui batas, yaitu kufur, musyrik, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi jelas di sini jalan yang ditempuh, yang ada yang nak ke surga dan ke neraka tadi. Kita teruskan ayat 44-nya. Pasatadkuruna, maka kelak kalian akan ingat ma, apa yang ku katakan lakum, kepada kalian. Wa upawwidu, dan aku menyerahkan amri, urusanku, ilallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun, maha melihat, bil ibadi, kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan, dalam ayat yang ke-44 tuh, maka kelak kamu dan kami dan aku akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusan itu kepada Allah. Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Tuan-tuan hadirin kalian, ini seakan-akan ucapan terakhir ini si Hizkil itu, mengingatkan umatnya, berdakwah kepada umatnya. Dalam tafsir setelahnya itu, Hizkil pun diketahui oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengarahkan
untuk menangkap dan membunuhnya. Hanya tak sempat, di dalam tafsir disebutkan dia lari menyelamatkan diri. Ini tuan-tuan. Tapi setelah berdakwah, berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, maka dalam ayat 44 itu disebutkan di sini, maka setelah dia menasihati kaumnya dan mereka tidak mentaatinya, dia berkata kepada mereka, kelak kalian akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kalian, dan kalian akan merasa menyesal nanti. Padahal penyesalan itu sudah tidak ada manfaat lagi. Kalau sudah terhantuk baru menengadah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Tugas aku dah dakwah. Aku serahkan kepada Allah. Berpegang teguh dengannya dan bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang dilakukan hamba-hambanya, dan tidak tersembunyi sedikit pun. Kemudian ayat 45, macam mana akhirnya? Fawaqahu, maka memeliharanya Allah sayyiati, kejahatan, ma makaru, dari apa yang makaru mereka tipu dayakan. Mereka di sini orang kafir dan Fir'aun. Wahaqa, dan mengepung bi ali Fir'auna, dengan atau keluarga Fir'aun. Maksud di sini ada bala tentera Fir'aun. Su'ul adabi, su'un jahatnya atau buruknya, al-adabi adab. Ayat 45, maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya Fir'aun, tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk, yaitu mati di tengah lautan. Jadi ayat yang ke-5 ini, maka Allah memelihara orang mukmin itu daripada kejahatan. Apa kejahatan? Tipu daya Fir'aun, pemakaru, dan bala tenteranya. Dan Allah menimpakan kepada Fir'aun beserta kaumnya azab yang amat buruk, yaitu ditenggelamkan di Lautan Merah. Apa yang diselamatkan oleh Allah selamatkan ini? Di antaranya, tonton kalian, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh, pertama membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Maka ketika itu Musa lahir. Setelah Nabi Musa jadi nabi dan telah menentang kepada Fir'aun, dan termasuklah keluarga yang tadi, mengeluarkan lagi pekeliling supaya membunuh laki-laki Bani Israel dan orang yang beriman. Kalau tadi anak-anak tuh biarkan anak laki-lakinya, anak perempuannya anak laki-laki. Nah, menghapuskan etnik tadi. Sekarang Fir'aun mengeluarkan lagi pekeliling untuk membunuh laki-laki Bani Israel dan orang yang beriman. Perempuannya dibiarkan. Tapi ternyata tuan-tuan sekalian, arahan yang dikeluarkan, yang terbunuh bukan yang diancam oleh Fir'aun, tetapi Fir'aun dan bala tenteranya. Terbalik. Di mana ketika Nabi Musa membawa umatnya, dalam tafsir kata kurang lebih 60.000 orang, melintasi Lautan Merah
dah selamat ke sana. Fir'aun dan bala tenteranya laki-laki semua nih yang nak menangkap, membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ketika di tengah-tengah lautan, air laut bersatu lagi, yang akhirnya mereka mati. Maka dibayangkan dalam ayat ini, wahaqo bi ali fir'auna su'al adab. Dan Allah mengepung, meliputi kepada Fir'aun dan bala tenteranya adab yang buruk. Itu kematian. Kita teruskan ayat 46. An-naru, neraka atau api neraka, yu'raduna, mereka dihadapkan ataupun mereka dinampakkan, alaiha, ke atasnya, ya, ke atasnya yaitu ke orang kafir, guduan di waktu pagi, wa asyian, dan di waktu petang, wa yauma, dan pada hari taqumus saah, terjadinya hari kiamat. Adkhilu, masukkanlah, ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya, asyaddal adab, kepada siksa yang amat keras. Ayat 46, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang amat keras. Nah, ini tuan-tuan hadirin kalian. Jadi siksa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia dan di akhirat. Ya, kepada Fir'aun ini. Ya, pertama, setelah mereka mati, ya, Fir'aun memang dikekalkan jasadnya sampai ke hari ini, dah 3000 tahun lebih, dan begitu umatnya, walaupun mereka dah mati, tetapi Allah memperlihatkan kepada mereka azab neraka sehari 2 kali, di waktu guduwan, waktu pagi, wa asyiya, dan waktu petang. Nah, itu teman-teman dari kalian, ya. Di dunia lagi, pagi diperlihatkan ngerinya azab neraka. Di waktu petang pun begitu kepada Fir'aun dan hanya bagi kita gaib lah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dari Fir'aun, kematian Fir'aun sampai ke hari ini dah 3000, masih 4000 tahun. Setiap hari diperlihatkan. Sehingga ada sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan, ini membuktikan, katanya sebagian para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil tentang adanya siksa dalam kubur, ya. Dan dikuatkan pula dengan dalil daripada hadis yang menyebutkan demikian, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih, yang Ustaz baca terjemahannya. Sesungguhnya setiap seorang daripada kamu apabila mati, diperlihatkan kepadanya akan tempat duduknya setiap pagi dan setiap petang. Orang yang beriman diperlihatkan surga dan keindahannya. Orang kafir begitu juga. Andainya daripada ahli surga, maka dia dari ahli surga. Dan andainya ahli neraka, maka dia dari ahli neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat duduk kamu semasa engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oh, itu ya. Kemudian dibacalah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam
An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Ayat ini, ya. Sesungguhnya neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka waktu pagi dan petang. Jadi sebagian ulama mengatakan memang sehari ini sudah ada neraka dan surga itu, ya, dan diperlihatkan kepada calon penghuni neraka dan calon penghuni surga setiap pagi dan petang. Wah, itu tuan-tuan sekalian, ya. Hanya kita perlu yakin, dan ini adalah satu perkara gaib. Kita teruskan. Wa id yatahajjuna fin nari, wa dan id ketika yatahajjuna mereka berbantah-bantahan fin nari di dalam neraka. Fayaqulu maka berkatalah ahli neraka, ad-du'afa'u orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, rakyat jelata, lilladzina istakbaru kepada orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang kaya, yang kuasa tapi kafir. Inna sesungguhnya kami, kunna kami adalah lakum kepada kalian tabaan sebagai pengikut setia. Dulu ketika di dunia kamu, ya, sebagai pemimpin kami, ikutan kami sanggup sokong, kami sanggup dokong, kami sanggup pilih. Contohnya, namanya pahal antum mugununa, maka apakah kalian boleh menghindarkan anak dari kami nasiban bahagian minan nar dari api neraka. Tengok perhatikan seterjemahannya tuan-tuan, ayat 47-nya. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, pengikut dan pemimpinnya yang diikuti. Maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu dia kalangan pengikut ketua mereka. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Itu pengikut itu mengeluh, berharap kepada pemimpinnya begitu. Dalam tafsir disebutkan, dan ingatlah ketika mereka yaitu ahli neraka berbantah-bantahan dan mereka berbantah di dalam neraka, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dibayangkan di sini orang yang lemah, rakyat biasa yang menjadi pengikut kepada orang pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua yang sombong, ketika di dunia dia mengungkapkan kepada kesetiaannya ketika di dunia, atabaan kami sebagai pengikut kalian, adakah kalian boleh menolong kami menyelamatkan daripada atau menghindarkan daripada azab neraka ini? Itu harapannya. Macam mana dijawab ayat 47, 48. Qala berkata, maksudnya menjawab, alladzina orang-orang yang istakbaru, mereka yang menyombongkan diri, atau pemimpin-pemimpin mereka. Termasuklah barangkali Fir'aun di situ, Namrud dan sebagainya. Inna sesungguhnya kami, kullun masing-masing semua, fiha di dalam neraka. Kamu dan kami sama-sama di dalam neraka. Innallaha sesungguhnya Allah qad sungguh hakama, dia telah memutuskan bainal ibadi di antara hamba-hamba. Ini keluhan mereka. Jadi para pemimpin ketika itu
Macam mana boleh menyelamatkan orang lain? Ya. Diri sendiri pun sama-sama di dalam neraka. Jadi dan kata pemimpinnya katanya mereka ketika di dunia dulu yang menyombongkan diri, menjawab seraya menunjukkan kelemahannya dan ketidakmampuannya ketika sama-sama dalam neraka. Bagaimana untuk menghindarkan diri dari siksa Allah ini? Sesungguhnya kita semuanya sama dalam neraka, ya. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya, ya, dengan adil. Jadi tak boleh berbuat apa-apa, ya. Yang akhirnya barangkali mereka berpegangan tangan dalam neraka sambil berdiri, kita serupa mengenai tadi neraka tadi. Teman-teman mereka lihat. Kepada siapa sekarang nak minta tolong? Yang lemah, yang miskin, pengikut dalam neraka. Yang sombong, yang takabur pun dalam neraka juga. Tapi tetap mereka tuh nak keluar juga, ya. Sebagaimana dibayangkan di dalam surat As-Sajdah, kan? Kulama, setiap ahli neraka di tengah-tengah neraka itu, kulama kharaja, coba keluar, berenang sampai ke tepi. Penjaga neraka itu mengambil, melemparkan lagi ke tengah. Penjaga neraka itu melemparkan lagi ke tengah. Inilah kata adab yang kamu dulu telah nafikan. Tengok ayat yang 49, ayat terakhir yang kita pelajari malam ini. Waqala, dan berkata, siapa? Alladzina, orang-orang yang finnari, berada di dalam neraka. Li khazanatin, li kepada khazanatin, penjaga jahannam, neraka jahannam. Jadi harapan itulah, ya. Mereka berkata kepada penjaga neraka jahannam, yaitu para malaikat, ya, yang menjaga neraka jahannam, malaikat Malik, ya. Pohonkanlah, atau kan mohonlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yaitu kepada Allah. Yukhaffif, supaya dia meringankan. Mukhaffafah itu ringan, kan? Khaffaf. Supaya dia, yaitu Allah, meringankan anna, daripada kami, daripada adab yang kami derita. Yauman, sehari saja. Minal adabi, daripada adab. Ya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, tolonglah, kata, mohonkan untuk kami kepada Tuhan kamu. Bukan Tuhan kami, sebab orang kafir tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya. Kepada Tuhan kamu, Tuhan para penjaga tadi, Allah, ya. Supaya apa? Supaya meringankan siksa kepada kami, supaya kami dapat rehat daripada adab yang berterusan sehari saja. Yauman minal adabi. Jadi, dan orang-orang yang berada dalam neraka, yang meliputi para pemimpin dan pengikutnya ketika di dunia dahulu, berkata kepada penjaga neraka jahanam, karena pedihnya siksa yang mereka rasakan, mereka menyeru ataupun merayu, tolong mohonkanlah
kepada Tuhan kalian yang agar supaya meringankan azab atas kami barang sehari saja, sehingga kami dapat rehat daripada azab. Itu tuan-tuan, itu harapannya. Jadi harapannya macam mana? Insyaallah jawabannya kita sambung pada bulan depan. Macam mana? Bolehkah penjaga api neraka tadi mendoakan? Tuan-tuan dari segi prinsipnya kita tidak boleh mendoakan kepada orang yang kafir yang sudah mati, apalagi minta kepada Allah, sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Hanya kita boleh mendoakan kepada orang kafir ketika masih hidup. Doanya pun terbatas, yaitu Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah dia petunjuk supaya dia masuk Islam. Bukan mohon ampunkanlah bagi itu ini, tidak. Ini hanya terbatas kepada supaya Allah memberikan hidayah, petunjuk. Sebagaimana di dalam hadis, sedikit ya, dalam hadis tuan-tuan, di dalam bab bersin, apabila seorang bersin, orang Islam bersin, maka ucapan alhamdulillah, sebab bersin itu nikmat diperolehi, maka bersyukurlah. Orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kena dia doakan. Ini sunat muakkad nih, doakannya. Kadang-kadang Imam Malik wajib katanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang bersin pun jangan kedekut, doakan lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Yahdikumullah wa yuhdibullakum, dan kamu sentiasa berada dalam kebaikan. Pernah datang orang Yahudi dengan orang Islam, datang kepada Nabi masing-masing bersin. Orang Islam bersin, bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Nabi pun mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang Yahudi pun bersin juga. Kemudian menegur Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kata, kenapa engkau tidak mendoakan? Maka doa Nabi bukan yarhamukallah, tapi hanya yahdikumullah. Dan itu yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu supaya masuk Islam. Ini tuan-tuan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita pelajari ayat seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadikan panduan, ya, bahwa itulah kesan dan juga penjelasan tentang kehidupan, ya, di dunia dan di akhirat, serta hijrah sejarah yang dialami oleh umat Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.